Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya, yaitu saham Indosemen, kode emitennya INTP ya. Kita akan bahas seperti biasa dari sekilas perusahaannya dulu, kinerja perusahaannya seperti apa, prospeknya, dan range buy-nya di harga berapa nih Bang. Karena kalau teman-teman perhatikan 2 minggu ke belakang, saham semen-semen itu mulai bergerak naik nih ya. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk ya, mengkoleksi saham semen, atau kita sudah agak ketinggalan kereta gitu ya. Tonton sampai habis video kali ini, dan sebelum lanjut teman-teman boleh dong subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan let's go kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya untuk membahas saham Indosemen ya, Indosemen Tunggal Prakasa, kode emitennya INTP. Seperti biasa, analisa ini pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke, kita seperti biasa berangkat dari sekilas perusahaan supaya teman-teman kenal gitu ya, perusahaan ini perusahaan apa, dan kalau teman-teman menjadi investornya, kalian sekalian memahami bisnis di balik saham ini itu apa gitu kegiatannya. Jadi INTP atau Indosemen ini ya sudah pasti ya, namanya juga Indosemen, dia perusahaan di bidang semen, dia berdiri di tahun 1985 ya. Sebelumnya cukup panjang historinya, tapi kita start dari 1985. Kegiatan utamanya adalah industri semen ya, industri semen, lalu ada mortar, ada beton siap pakai, perdagangan besar semen tentunya ya, kemudian penggalian, karena kan semen itu kan bahan-bahannya dari hasil galian juga, lalu pengangkutan barang khusus yang artinya ya mengangkut semen tersebut gitu ya. Mereka juga punya kegiatan penunjang, pengolahan limbah tentunya ini penting, dan pergudangan. Lalu produknya apa aja nih gitu. Kalau teman-teman ngeh tuh pasti ya 3 roda ya, 3 roda. Jadi menurut saya dulu lahir besar di daerah Jawa Tengah. Semen 3 roda itu kayaknya paling menguasai ya di sana tuh, kalau di toko-toko material di mana tuh adanya semennya 3 roda gitu ya. Mereka juga punya brand lain namanya Raja Wali, dan baru-baru ini mereka meluncurkan brand lagi ya, yaitu semen jempolan gitu ya, namanya udah mulai ke khas-khas Indonesiaan gitu, semen jempolan. Untuk produk retail mereka jual di kantong 40 dan 50 kilo, korporat mereka jual 1 dan 2 ton gitu ya. Apa sih variannya? Semen itu sebenarnya banyak variannya teman-teman. Ini saya coba rangkum ya dari laporan tahunannya Indosemen. Mereka punya semen jenis sport lainnya, ini biasanya untuk konstruksi umum gitu ya. Lalu ada juga semen putih, semen sumur minyak ya, semen untuk khusus untuk pengeboran minyak. Ada semen hidraulis, semen campuran mortar ya. Mortar itu campuran semen pasir air ya. Ini biasanya untuk nempel-nempel bata gitu ya. Lalu ada juga beton siap pakai. Jadi produk intinya memang di semen. Nah, perjalanan INTP ini kan berarti sudah berapa? 85 sampai 95, 2005, sudah 38 tahun, dan mereka saat ini sudah punya 13 pabrik yang beroperasi di seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat dominasinya ada di Pulau Jawa tentunya, karena memang demand-nya tinggi di sini ya, dan mulai merambah ke daerah-daerah lain. Saat ini dari 13 pabrik ini kalau di total mereka sudah bisa punya kemampuan untuk memproduksi 25,5 juta ton semen tiap tahunnya. Ini adalah shareholders-nya INTP ya, di mana 51% dimiliki oleh Birchwood Omnia Ltd. Ini base-nya di Britain kalau nggak salah ya. Kalau salah silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Selebihnya ada saham yang dimiliki oleh masyarakat sebesar 42,2%. Itu tadi sekilas perusahaannya teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan ke kinerja perusahaannya seperti apa. Kita mulai dari pendapatan, di mana tahun 2022 ya belum selesai. Jadi di sini masih ada lagi nanti. INTP itu pernah cukup berjaya di 2014 ya, 2014, di mana pendapatan mereka mencatatkan 20 triliun, tapi kemudian menukik ya. Sempat mencoba bangkit di 2017 sampai 2019, lalu terhantam pandemi di sini, dan di 2021 mereka sedikit naik tipis saja ya.
dari saat kondisi pandemi. Dan year on year to date-nya pendapatan mereka naik tipis juga ya, 9% dari 10,6 triliun menjadi 11,6 triliun. Bagaimana dengan labanya? Ternyata dengan kenaikan pendapatan sebesar 9% ya, secara laba justru mereka minus 21% ya dibandingkan year on year to date di 9 bulan pertama tahun 2021. Dan kalau kita lihat juga tercermin di sini ya, bahwa sejak tahun 2017 laba perusahaan bisa dikatakan stagnan, bahkan di 2018 pernah mengalami situasi yang terlihat cukup jauh ya perbedaannya dari tahun sebelumnya. Dan kondisi ini ya itu sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2016. Labanya mereka berkurang cukup drastis ya, dari level hampir 4 triliun menjadi di bawah 2 triliun, hilang setengahnya ya, berkurang setengahnya. Nah, di tahun 2022 ini ya, Indosemen ini mencoba bangkit ya. Kalau kita lihat dari sini, mereka ini adalah perusahaan yang 95% pendapatannya berasal dari segmen semen ya. Meskipun di sini ada 3 segmen besar, tapi ya segmen semen lah yang menjadi segmen utamanya mereka, di mana pendapatan netonya dari 10 triliun di tahun 2021 naik menjadi 11 triliun, naik sekitar 10% ya. Jadi memang kenaikannya ditopang dari kenaikan penjualan semen. Penjualan semen sendiri ya di 9 bulan tahun 2022 mix ya. Kalau kita lihat yang tumbuh bagus tuh justru di daerah Indonesia Timur ya, tumbuh 4,7%, di daerah Sulawesi juga tumbuh 2,5%. Di Pulau Jawa minus, di Pulau Sumatera minus, dan di Kalimantan tumbuh tipis lah ya, 0,2%. Jadi secara demand akan semen ini ya di wilayah Indonesia masih mix ya, antara Indonesia Timur, Jawa, Sumatera sebenarnya ada demandnya, tetapi di Jawa sendiri sedikit mengalami penurunan, di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur yang permintaannya naik gitu ya. Dan kalau kita lihat apa sih yang membuat ternyata kenaikan 9% pendapatan itu nggak cukup ya buat INTP untuk labanya minimal sama dengan tahun 2021. Faktor besarnya adalah di sini teman-teman, di mana mereka harus menanggung beban bahan bakar dan listrik ya, yang naik 1 triliun ya, dari 2,9 menjadi 3,9. Ini apa sih? Ini faktor pengaruh dari batu bara yang harganya naik tinggi sepanjang 2022 gitu ya. Jadi kalau kita lihat biaya bahan bakar dan listrik itu naiknya sampai 35% ya di tahun 2022. Jadi ini catatan penting karena faktor eksternal tadi ya, faktor dari batu bara. Dan kita tahu bersama sejak awal tahun harga batu bara mulai menurun, dan kita harapkan turun sampai titik yang stabil gitu ya, dan industri-industri lain seperti semen ini bisa mendapatkan keuntungan, menjadi sentimen positif. Lanjut ke ekuitas, ROE-nya dia 8% trailing 12 month. Kalau kita lihat ya di ROE ini memang kita bisa katakan ROE-nya tidak bertumbuh ya. INTP dalam beberapa tahun terakhir tidak konsisten, 23 triliun, 22 akhir tahun 2021 20 triliun, dan di per 9 bulan menjadi 18,6 triliun. Ini juga sebuah perusahaan itu perlu mengandalkan ekuitas ya untuk bisa ekspansi gitu ya. Nah, INTP sendiri menariknya mereka membagikan dividen itu dalam jumlah yang cukup besar. Di samping itu ROE-nya mereka memang saat ini masih di single digit ya, dan jumlah untuk saldo labanya memang cukup besar. Jadi nggak heran perusahaan ini tuh punya pembagian dividen payout rasanya tuh gede-gede gitu ya. Tapi balik lagi, perusahaan tuh bisa ekspansi kalau ada modal, atau perusahaannya sudah mulai stuck ini gitu ya. Kalau kita lihat memang ya, kapasitas perusahaan tuh untuk memproduksi semen itu masih lebar teman-teman. Jadi memang itu jadi salah satu alasan kenapa INTP mungkin belum ekspansi dalam bentuk pabrik, tapi mungkin ada strategi lain. Kita seperti mereka sudah luncurin semen jempolan gitu ya, itu bentuk dari salah satu ekspansi sebenarnya. Mereka membuat produk baru. Ini liabilitas perusahaan ini nyaris nggak ada utang ya. DER-nya itu 0,06 kali ya. Jadi kalau kita lihat sangat-sangat sehat gitu ya perusahaan ini dalam mengelola kebijakan utang. Oke, kita lanjut di bagian aset ya, di mana sama seperti dengan pendapatannya sejak tahun 2016, asetnya dari INTP ini trennya menurun gitu ya. Perusahaan belum mampu
konsisten untuk menaikkan asetnya, tapi di 2022 trailing 12 month-nya mencapai 6%. Ini ya semoga bisa menjadi titik balik. Ini total asetnya dalam angka gitu ya. Per 9 bulan di level 24,4, mudah-mudahan ketambahan ya di sisa kuartal terakhir minimal bisa sama bahkan lebih lah ya, naik tipis nggak apa-apa dibandingkan dengan tahun 2021. Bagaimana dengan sisi bisnisnya? Profitability cukup bagus ya. Mereka dalam 5 tahun terakhir bisa mencatatkan net profit margin di 11,36% dengan start gross profit margin di 35%. Pergerakan harga ya dalam 3 tahun terakhir minus 32%, dalam 5 tahun terakhir minusnya 48%. Jadi perusahaan ini di 2018 itu sempat menyentuh harga 20 ribuan, tapi kemudian jatuh gitu ditambah pandemi dan setelahnya belum bisa recover dengan sempurna. Sekarang tertahan di harga 10 ribuan gitu ya. Tapi dalam 6 bulan terakhir ya, harga saham ini sudah naik 15%. Menurut saya ini baru naik ya buat perusahaan INTP yang pernah divaluasi dengan harga premium. Harga sekarang itu sebenarnya masih cukup undervalue. Nanti kita akan compare lagi dengan metode min PI ya. Nah, ini mengenai dividen, di mana dividennya mereka payout ratio-nya 102,9%, artinya memberikan semua. Dividen yield-nya menjadi 4,56% ya di tahun 2020. Ini cukup banget ya, apalagi kalau ada capital gain ditambah dengan dividen, tentu lebih menarik lagi gitu ya, karena secara pergerakan harga sahamnya kan belum naik tinggi. Nah, bagaimana harga sekarang gitu ya? Memang beberapa minggu terakhir ini naik nih ya, dari harga 10.000 sekarang di 11 ribuan ya. Nah, kalau kita lihat ya, dari kenaikan 2 minggu ini, INTP itu masih under value ya, berdasarkan PI deviasi 5 tahun. Ya, masih di bawah garis merah ini, di sekitar 13.000. Nah, ini artinya memang INTP ini ya, dalam setahun terakhir tuh harganya sebenarnya cenderungnya sideways nih teman-teman ya, di sini-sini aja. Nah, biasanya saham-saham seperti ini membutuhkan sentimen yang positif nih untuk bisa lanjut rally, dan tadi kita udah lihat salah satu bebannya adalah batu bara. Dan kalau harga batu bara itu stabil, turun di level yang acceptable gitu ya, mungkin nggak anjlok sampai 50 dolar per ton sih. Prediksi saya di sekitar ya 150 sampai 200 lah. Nah, itu udah range yang oke lah ya. Artinya perusahaan batu bara bisa tetap profit dan industri-industri lain tuh masih bisa bergerak dengan lebih leluasa gitu ya, ketimbang ketika capai di harga yang titik tinggi memberatkan banyak industri. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor ya, kompetitor terbesar sayangannya jelas SMGR ya, yang baru konsolidasi juga dengan SMBR. Kalau kita bandingkan PI-nya INTP itu lebih tinggi ya. Jadi kalau teman-teman suka melihat PI ratio, INTP lebih tinggi ya, dari 22 ke 27. Kalau untuk PBV-nya ISMGR 1,38, INTP 2,4. Jadi secara valuasi dari PBV dan PER, posisinya INTP lebih tinggi daripada SMGR. Bagaimana dengan profit marginnya? Ternyata INTP lebih bagus ya, 13,8%. Kita bisa bilang beda 5%, lumayan loh teman-teman ya. Net profit margin beda 5% itu sesuatu yang cukup lumayan. Lalu bagaimana dengan ROE-nya? Ternyata INTP ya, dari sisi ROE lebih bagus. Demikian juga dengan ROA. Artinya INTP secara efektivitas pengelolaan bisnis mendapatkan net profit margin lebih bagus ketimbang SMGR gitu ya. Kemudian dari sisi hutang, kalau dari sisi hutang kita bisa lihat dua-dua perusahaan ini sebenarnya hutangnya sehat, tapi INTP memang nyaris nggak ada hutang gitu ya, masalahnya di situ. Jadi SMGR hutangnya juga bagus, nggak apa ya, bukan perusahaan yang utangnya gede gitu ya, utangnya masih sehat untuk SMGR, hanya saja memang INTP utangnya nyaris nggak ada gitu ya, jadi perbandingannya terlihat cukup jauh. Kalau untuk dividen, INTP jelas royal ya, mereka bagi payout ratio-nya 102%, yieldnya sekitar 4,5%, tapi SMGR juga not bad ya, 2%, dan payout ratio-nya di 57%, di setengahnya gitu ya. Mereka juga habis konsol dengan SMBR, jadi wajar saja mereka perlu dana. Terakhir kita bandingkan dari sisi income statement ya, memang SMGR ini perusahaan terbesar ya. Kalau ngomongin semen 35 triliun kurang lebih ya untuk revenue-nya, dibandingkan dengan setengahnya 15,8 triliun revenue si INTP. Menariknya teman-teman ya, dengan revenue yang 2 kali lipat dari INTP, tetapi net income-nya nggak signifikan bedanya ya. INTP di 1,5 triliun,
SMGR di 2,2 triliun. Jadi bedanya nggak 2 kali lipat, padahal revenue-nya beda 2 kali lipat. Prospek. Oke, kita sekarang pindah ke bagian prospek ya. Kita sudah bahas tadi kinerjanya, sekarang prospek. Gambar yang merah itu gambar utilisasi ya, utilisasi semen. Gambar yang coklat ini demand, dan yang biru adalah kapasitas ya. Ini ngomongin kondisi umum gitu ya, kondisi umum, bukan di sisi SMGR saja. Jadi lebih ke industri semen. Jadi kalau kita lihat ya, kapasitas terhadap penyediaan semen dari tahun ke tahun tuh makin naik teman-teman ya. Makin naik. Masalahnya supply-nya makin naik, makin banyak ya kapasitasnya, tetapi demand-nya makin menurun gitu ya. Demand-nya bukan makin menurun sih, tapi demand-nya itu nggak bisa mengalahkan sisi supply-nya. Nah, apa yang terjadi kalau supply lebih banyak daripada demand? Harga dari barang tersebut tidak bisa naik signifikan atau susah naiknya gitu ya. Kenapa? Karena yang butuh nggak terlalu banyak, tapi persediaan di pasar banyak. Itu udah hukum ekonomi ya. Nah, ini juga yang menyebabkan ketika si INTP ini dari tahun ke tahun, mereka berarti apa? Kesulitan ya untuk menaikkan harga jual, kesulitan untuk mendapatkan nilai tambah terhadap produk mereka. Itu yang bisa kita lihat ya dari case ini, karena barang di pasaran kapasitasnya besar, bahkan si INTP itu punya kapasitas produksi 25 juta teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang di gambar merah ini utilisasinya, ya sebenarnya mid-nya aja ya, di antara si supply dan demand, dia berdiri di sini. Ini adalah harga daripada retail, harga semen, di mana harganya naik 30% ya. Nah, sebenarnya ini langkah yang cukup bagus ya, karena kalau semen naik sampai 30%, sebenarnya dari tahun ke tahun rasanya nggak sebesar itu kenaikannya. Hanya saja kenaikan harga batu bara mendorong perusahaan untuk menaikkan harga jualnya ya, mau nggak mau, karena bebannya besar banget dari kenaikan itu. Dan kalau misalkan harga batu baranya turun tapi harga semennya tidak turun sesignifikan penurunan batu bara, nah itu bisa menjadi sentimen yang positif tuh, artinya marginnya bisa lebih lebar lagi gitu ya. Ini adalah cost control dan margin development ya. Bisa kita lihat bahwa ini gross margin di kuartal 3 tahun 2022 ya, gross marginnya yang warna ini yang 2022 warna biru ya, yang warna biru kita lihat makin mengecil ya, karena memang beban daripada batu baranya besar gitu ya. Jadi teman-teman, dengan harga batu bara yang mulai turun, menurut saya ini sentimen yang positif ya. Bukan hanya buat industri semen, tapi juga industri-industri lain yang bergantung membutuhkan energi dari batu bara gitu ya. Dan tambahan sentimennya adalah ya mulai berjalannya kembali ya sektor-sektor pembangunan di level infrastruktur, properti yang pastinya akan membutuhkan semen gitu ya. Ini beberapa indikator kunci yang mereka sampaikan di laporan presentasi perusahaan 9 bulan tahun kemarin, di mana sales volumenya mereka mencapai 12,5 juta ton ya, ditambah dengan ekspornya kurang lebih menjadi 12,7 juta ton. Ini kalau misalkan ditambah lagi ya, artinya kurang lebih dalam setahun mereka sudah menjual 17 juta ton, sedangkan kapasitas produksinya mereka di level 25 juta ton. Ya, ini artinya masih sekitar 60-70% ya utilisasi dari produksi pabriknya mereka. Mereka masih bisa naikin tangki, ini masih lebar gapnya. Mereka masih bisa jualan lebih banyak lagi gitu ya, dan produksinya masih mampu gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa penjualan mereka itu juga ditopang oleh kenaikan retail tadi ya, naik 3 kali sepanjang tahun 2021 sampai 2022. Kemudian kenaikan harga coal ini juga tadi ya masih menjadi isu buat mereka. Harapannya kalau tahun ini harga coalnya turun dan stabil, kita bisa melihat industri semen ini bisa bangkit dengan mendapatkan net income yang lebih tinggi. Labanya lebih naik lagi lah ya, nggak kesedot karena beban biaya energi. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Oke, kita sudah di akhir video. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan.
Pertama, kinerja INTP di tahun 2022 itu bisa dikatakan biasa aja teman-teman ya, masih biasa aja untuk 2022. Nah, tekanan dari batu bara itulah yang menyebabkan kinerjanya menjadi biasa gitu ya. Sebenarnya secara penjualan mereka cukup oke gitu ya. Hanya tadi kenaikan harga batu baranya mengecilkan laba perusahaan. Dan situasinya sekarang agak berbalik di mana harga batu baranya mulai turun. Dan itu sentimen yang positif bagi banyak industri, termasuk industri semen dan INTP gitu ya. Produksi INTP ini masih cukup besar teman-teman, kapasitas 25 juta ton, sales tahunannya di 17 juta ton, artinya masih ada 8 juta ton lagi yang bisa dimanfaatkan, bisa diutilisasi gitu ya, untuk memenuhi kalau demand-nya ada. Jadi sementara ini saya rasa INTP itu belum butuh capex besar gitu ya, dananya akan dialihkan kemana ya, most likely untuk dividen. Jadi mereka akan pakai itu untuk payout ratio dibagi dalam bentuk dividen. Proyeksinya INTP ya, kalau misalkan kinerjanya naik di 2023 ya, kalau harganya tadi ya, mereka bisa menurunkan energi, kebutuhan cost untuk energinya itu 50% saja, maka mereka bisa saving sekitar 500 miliar teman-teman. Ya itu jumlah yang gede ya. Nah, jumlah itu jelas bisa membuat labanya terkerek ya, terkatrol naik nanti. Jadi meskipun menurut manajemen bahwa di bisnis semen tahun 2023 itu naiknya hanya tipis-tipis saja, tapi kalau harga batu baranya bisa ditekan karena memang sudah turun gitu ya, labanya bisa terkerek naik dengan sendirinya. Jadi saham ini masih under value kalau kita bandingkan dengan min PE 5 tahun dengan prospek dan sentimen yang cukup positif di tahun 2023. Menurut saya ini kita bisa jadikan opsi gitu ya untuk kita masuk di saham ini sekarang. Menurut saya belum ketinggalan banget lah ya, karena baru naik sekitar 10-20% dari harga terendahnya di tahun lalu. Range banyak 9.500 sampai 10.500 menurut juga oke kalau teman-teman mau sedikit tunggu, karena biasanya naik rally gini nanti akan ada turun, kita bisa pantau lagi ketika dia sedang koreksi gitu ya. Dan targetnya di mana Bang untuk INTP? Saya targetin INTP itu di 17.000 sampai 18.000 ya. Menurut saya ini harga yang masih masuk akal untuk INTP kalau mereka bisa mencatatkan kinerjanya yang bagus dengan laba di level 30-40%. Dan menurut saya itu make sense ya, menurut saya masuk akal karena kenaikan 35% dari batu bara atau energi di tahun lalu mestinya bisa berkurang jauh di 2023. Oke, itu aja teman-teman pembahasan saya untuk saham INTP kali ini. Semoga bermanfaat, membantu, memberikan insight buat kalian, khususnya kalian yang sedang ngincer saham INTP. Dan mungkin habis ini kita akan bahas lagi untuk SMGR, terutama kalau dia sudah publish laporannya di full year tahun 2022. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan, share video ini ke teman-teman kalian. Silahkan untuk nanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan, feel free, kita bisa diskusi dengan positif di kolom komentar. See you guys, God bless you, sehat-sehat semuanya, bye-bye.